Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas dakwah lewat asimilasi pendidikan yang dilakukan oleh para wali songo. Usaha perkembangan dakwah Islam yang dijalankan wali songo yang tidak kalah penting adalah usaha mengembangkan pendidikan model duku, asrama, dan padepokan dalam bentuk pesantren-pesantren, pesulukan-pesulukan, peguron-peguron, juga model pendidikan masyarakat yang terbuka lewat langgar, tajuk, masjid-masjid, dan permainan anak-anak. Menurut Saini Ahmad dalam buku berjudul Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren 1984, konteks pendidikan pesantren yang representatif mencitrakan sistem pendidikan Islam di Nusantara. Pada dasarnya adalah pengambil alihan bentuk lembaga pendidikan sistem jara dan asrama yang dipakai oleh para pendeta dan biksu mengajar dan belajar. Itu sebabnya sebagian pondok pesantren dikatakan berasal dari mandala Hindu-Buddha. Clifford Geertz dalam Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa 1981 menendaskan bahwa sekalipun dalam beberapa hal pondok pesantren mengingatkan orang pada biara, tetapi santri bukanlah para pendeta. Salah satu proses islamisasi yang dilakukan Wali Songo melalui pendidikan adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut asrama atau duku, yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pendidikan pondok pesantren. Usaha itu menunjukkan hasil yang menakjubkan karena para guru sufi dalam lembaga Wali Songo mampu memformulasikan nilai-nilai sosial kultural religius yang dianut masyarakat Siwa Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama memformulasi nilai-nilai ketauhidan Siwa Buddha dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para guru sufi. Dengan kewaskitaan seorang arif yang sudah tercerahkan, para guru sufi mengambil alih sistem pendidikan Siwa Buddha yang disebut duku, yaitu pertapaan untuk mendidik calon pendeta yang disebut wik. Naskah-naskah kuno yang berjudul Silakrama, Tiang Kahing, Wiku, dan Urati Sasana yang berasal dari era Majapahit memuat tata krama siswa di duku dalam menuntut pengetahuan yang disebut guru bakti dan berisi tata tertib, sikat hormat, dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohaninya. Para siswa dalam tata krama itu tidak boleh duduk berhadapan dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru, menuruti apa yang diucapkan guru, mengindahkan nasihat guru meski dalam keadaan marah, berkata-kata yang menyenangkan guru. Jika guru datang harus turun dari tempat duduknya, jika guru berjalan harus mengikuti dari belakang, dan sebagainya. Ketundukan siswa kepada guru adalah mutlak. Gagasan guru bakti dalam Silakrama mencakup 3 guru, yaitu orang tua yang melahirkan, guru rupaksa, kemudian guru yang mengajarkan pengetahuan rohani disebut guru pengajian, dan raja guru wisesa. Gagasan ini sampai sekarang masih kita temukan dalam masyarakat muslim di Madura yang mengenal konsep bapak, babu, guru. Yang paling beroleh penghormatan dari ketiga guru itu adalah guru pengajian, karena guru pengajian telah membukakan kesadaran kedua untuk mengenal kehidupan di dunia dan akhirat, hingga mencapai moksa khusus untuk guru pengajian di duku-duku yang mengajarkan laku spiritual dan berhak melakukan diksa atau bayat disebut dengan gelar susuhunan. Demikianlah guru-guru sufi yang memimpin duku di masa silam mendapat gelar susuhunan. Duku kemudian disebut pesantren, tempat para santri belajar. Kata santri adalah adaptasi dari istilah sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci atau sastra. Sementara itu, tata krama dalam pengetahuan atau guru bakti yang diwujudkan dalam aturan-aturan seseorang dalam menuntut ilmu pengetahuan agama mirip dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam kitab Ta'limul Mu'talim karya Syekh As-Sarmuji. Selain gagasan guru bakti, seorang siswa di sebuah duku dalam menuntut pengetahuan diwajibkan menjalankan ajaran Yamabrata, yaitu ajaran yang mengatur tata cara pengendalian diri, meliputi prinsip hidup yang disebut
ahimsa atau tidak menyakiti dan tidak menyiksa, tidak membunuh, menjauhi sifat krodah atau marah, moha atau gelap pikiran, mana atau angkara murka, mada atau takabur, matsarya atau iri dan dengki, dan raga atau mengumbar nafsu. Di dalam naskah Rati Sasana disebutkan 5 macam yama berata yang mencakup ahimsa brahmacari, satya ahara lagwa, dan asteya. Meski prinsip ahimsa dimaknai tidak menyakiti dan tidak membunuh, dan seorang biku diharuskan memiliki sifat kasih sayang terhadap semua makhluk. Namun ditegaskan bahwa seorang biku atau siswa rohani boleh melakukan himsa karma seperti tindakan kisas dalam Islam, yaitu membunuh atau menyakiti orang jahat yang berlaku kejam terhadap dirinya dalam usaha bela diri. Akan tetapi, himsa karma tidak boleh dilakukan terhadap penjahat yang sudah tertangkap dan tidak berdaya. Wiku yang disiksa, ditindas, dianiaya, dipukuli, dicaci maki, harus memelasnya secara setimpal. Seorang wiku diharuskan bersifat satya, yaitu jujur, tidak bicara kotor, ucapannya tidak menyakitkan hati, tidak memaki, tidak menggerutu dan melimpahi, tidak berdusta. Satya juga bermakna taat dan setia melakukan brata yang terkait dengan makanan, minuman, tata cara berpakaian, tempat tinggal hingga perhiasan yang disebut sebagai satya brata. Di antara isi satya brata yang sangat mirip dengan syariat Islam adalah menyangkut halal dan haramnya makanan dan minuman. Seorang wiku diharamkan memakan daging babi peliharaan, anjing, landak, biawak, kura-kura, badak, kucing, tikus, ular, harimau, kukur, kalajengking, kera, rase, tupai, katak, kadal, hewan melata, burung buas, burung gagak, lalat, kepinding, kutu, ulat atau cacing tanah, dan sebagainya. Seorang wiku tidak boleh memakan makanan yang tidak suci atau menjijikkan dan diragukan kesuciannya. Selain makanan, seorang wiku juga wajib menghindari minuman keras yang memabukkan seperti arak, nira, anggur, brem, dan ciu. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit terpecah-pecah dan diikuti peperangan berebut kekuasaan dari wangsa-wangsa yang mengaku sebagai Trah Majapahit di berbagai kerajaan kecil seperti Kahuripan, Tumapel, Lasem, Pajang, Mataram, Daha, Blambangan, Pamotan, Pawanuhan, Demak, Pengging, yang kemudian diikuti kemunculan kekuasaan-kekuasaan lebih kecil seperti Kadipaten Garuda, Dengkol, Sengguru, Puger, Babadan, Tepasana, Pasuruan, Kaduahun, Tandes, Surabaya, Giri, Tuban, Bengger, Propo, Gerongan, Gending, Panjer, Keniten, Serengat, Jamunda, Hantang, dan sebagainya. Hal ini telah mengakibatkan pusat-pusat pendidikan keagamaan lama mengalami kemunduran karena duku-duku tidak terurus. Menurut P.J. Soetmulder dalam Kalangwan 1983, seiring lenyapnya keraton-keraton baik sentral maupun regional, menyusul terancamnya pusat-pusat keagamaan yang pada gilirannya lenyap pada waktunya, memiliki peran besar dalam proses hilangnya sastra Jawa kuno Kakawin yang terpengaruh Hindu-India dengan digantikannya era sastra Jawa tengahan bercorak Islam Tembang. Pusat-pusat pendidikan keagamaan lama seperti duku, serama, dan padepokan yang lenyap seiring terjadinya perubahan muncul kembali dalam wujud pusat-pusat pendidikan keagamaan Islam yang disebut pesantren, yang tidak lain adalah pusat pendidikan keagamaan duku dalam bentuknya yang baru. Kurang lebih seperti itu terkait dengan proses penyebaran agama Islam oleh Bali Songo melalui asimilasi pendidikan yang dilakukan di bumi Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.